Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Adrian dengan NIM 1893141029 dari kelas Manajemen Keuangan B angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi sekuritas derivatif untuk melengkapi tugas final Manajemen Keuangan lanjutan. Jadi, sekuritas derivatif merupakan salah satu instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia. Bahkan saat ini dengan semakin banyaknya emiten yang menerbitkan dan mencatatkan sekuritas derivatifnya di bursa efek, menjadikan perdagangan sekuritas derivatif semakin marak dan menarik para investor untuk ikut terjun dalam transaksi jual beli sekuritas derivatif. Istilah sekuritas derivatif memang sudah sering kita dengar. Namun, apa definisi sebenarnya dari sekuritas derivatif itu sendiri? Masih banyak perbedaan pandangan. Seperti menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, sekuritas derivatif adalah beberapa jenis efek yang ditawarkan emiten kepada publik sebagai efek lanjutan dari efek yang telah dahulu dipasarkan. Kemudian menurut Ciptono dan Maji, sekuritas derivatif merupakan efek turunan atau perluasan dari efek utama baik yang bersifat penyertaan ataupun utang. Kemudian menurut Mamdu M. Anapi, sekuritas derivatif adalah instrumen keuangan yang dinilainya tergantung dari nilai aset yang menjadi dasarnya. Jadi dari beberapa penjelasan para ahli, maka dapat didefinisikan bahwa sekuritas derivatif adalah suatu instrumen keuangan yang merupakan turunan dari instrumen utamanya, baik efek yang bersifat penyertaan maupun hutang. Instrumen turunan dapat berarti turunan langsung dari instrumen utamanya maupun turunan selanjutnya atau turunan keduanya. Karena merupakan instrumen turunan, maka nilainya tergantung pada nilai aset keuangan yang mendasarinya. Itulah sebabnya dari segi nominal, harga sekuritas derivatif lebih murah daripada harga efek utamanya seperti saham dan obligasi. Oleh karena itu, sekuritas derivatif sering digunakan sebagai unsur pemanis untuk menarik minat para investor agar membeli efek utama yang diterbitkan oleh emiten. Investasi pada sekuritas derivatif memiliki 3 keunggulan dibandingkan dengan investasi pada umumnya. Yang pertama itu, biaya transaksinya lebih murah. Transaksi biasanya dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tingkat likuiditas yang lebih tinggi. Berbeda dengan investasi pada sekuritas utama seperti saham atau obligasi yang mempunyai hak kepemilikan atas perusahaan, memperoleh pendapatan dividen, serta mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham karena adanya penyertaan modal atau hutang di dalamnya. Investasi sekuritas derivatif adalah sebaliknya karena merupakan suatu kontrak yang memberikan hak pilihan bagi pemegangnya untuk menjual atau membeli efek utamanya di masa mendatang. Artinya, pemegang sekuritas derivatif akan mendapatkan keuntungan apabila ia membeli sekuritas derivatif, maka ia mempunyai hak khusus membeli efek utama dengan harga yang lebih murah atau menjualnya pada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi. Setiap pemegang sekuritas derivatif memperoleh sertifikat sebagai tanda kepemilikan yang disebut dengan sertifikat sekuritas derivatif. Pada setiap sertifikat sekuritas derivatif tercantum nama, alamat, jumlah keseluruhan, dan nilai sekuritas derivatif, di mana nilai tersebut dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama nilai nominal, merupakan harga yang tercantum pada sertifikat sekuritas derivatif. Harga ini adalah harga yang ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham. Yang kedua yaitu nilai buku. Nilai sekuritas derivatif akan bermacam-macam sejak diterbitkan oleh perusahaan. Nilai tersebut akan berubah-ubah karena adanya kenaikan atau penurunan harga aset utamanya. Kemudian yang ketiga yaitu nilai intrinsik, yaitu nilai sekuritas derivatif pada saat likuidasi. Kemudian manfaat sekuritas derivatif antara lain yaitu yang pertama, meminimalisir risiko. Meminimalisir risiko merupakan manfaat utama dari adanya sekuritas derivatif, karena dengan melakukan penerbitan sekuritas derivatif,
maka secara langsung maupun tidak langsung akan mampu mengurangi terjadinya berbagai risiko, yaitu adanya kemungkinan mengalami kerugian baik bagi pihak emiten maupun bagi para investor. Kemudian yang kedua yaitu memperbesar keuntungan. Jika sekuritas derivatif mampu meminimalisir risiko, berarti dapat memperbesar keuntungan para pemegangnya. Bagi emiten, sekuritas derivatif dianggap sebagai pemanis agar para investor berminat membeli efek utama agar penjualannya memenuhi target. Kemudian yang ketiga yaitu mengamankan investasi. Sekuritas derivatif merupakan upaya stabilisasi investasi dan jaminan laba bagi para investor. Bahkan sekarang dalam konteks investasi, sekuritas derivatif telah banyak diterapkan sistem hedging atau lindung nilai, di mana sekuritas derivatif merupakan bentuk transfer risiko antar institusi atau individu dengan imbalan tertentu yang berbentuk premium. Kemudian adapun jenis sekuritas derivatif. Menurut Eugen, sekuritas derivatif yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia secara umum terbagi menjadi 6 macam, yaitu salah satunya waran. Waran merupakan instrumen turunan dari saham atau obligasi. Waran adalah salah satu surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan harga tertentu selama periode tertentu pula. Kemudian right. Right merupakan produk turunan dari saham. Kebijaksanaan right merupakan upaya emiten atau pihak perusahaan yang menerbitkan saham untuk menambah jumlah saham yang beredar guna menambah modal bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu option. Option merupakan instrumen keuangan derivatif paling menarik dan banyak dikembangkan 6 tahun belakangan ini. Option adalah suatu efek yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli atau menjual sejumlah aset tertentu dengan harga yang telah ditetapkan pada waktu mendatang. Kemudian yang keempat yaitu future. Future adalah kontrak berjangka untuk membeli atau menjual suatu aset dengan penyerahan dilakukan di masa mendatang dengan harga pasar yang telah disepakati. Kemudian yang kelima yaitu forward. Forward barangkali merupakan instrumen keuangan derivatif yang paling tua, yang pertama kali berkembang di Chicago, Amerika Serikat sekitar tahun 1970. Forward adalah kontrak jual beli aset tertentu dengan harga yang telah ditetapkan dan transaksi dilakukan pada waktu mendatang yang disepakati. Kemudian yang terakhir yaitu swap. Swap adalah kontrak penukaran mata uang pada saat sekarang dan waktu yang akan datang antara nasabah dengan bank devisa. Swap atau currency swap adalah kontrak konversi kewajiban utang dalam mata uang berbeda. Salah satu keuntungan swap adalah dapat mengurangi risiko tingkat kurs mata uang asing dalam waktu yang lama. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai materi sekuritas derivatif. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.